Selamat datang di Not Red Channel. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggalkan pesan terima kasih. Tahukah Anda bahwa Maria Ibu Yesus mengalami semua tantangan dimulai dari dia menerima warta gembira, masa kanak-kanak Yesus, sampai Yesus tampil di muka umum. Yang lebih hebat lagi, ia mengatasinya dengan sukses. Apa yang dapat kita pelajari dari teladannya? Maria pastilah dikenal di seluruh dunia, dan hal ini tidak mengherankan karena ia memainkan peran penting dalam sejarah keselamatan. Gereja Katolik menjunjungnya sebagai bunda yang dikasihi dan sebagai teladan iman, harapan, dan kemurahan hati. Banyak orang menyadari bahwa Maria menuntun manusia kepada Allah. Lebih jauh dapat kita pahami bahwa Bunda Maria adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan manusia. Maria adalah orang pertama sebagai perempuan yang memperoleh berkat anugerah. Gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Selain itu, lewat keteladanan Maria, kita diajarkan untuk bersikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah, bekerja sama dalam menyelamatkan umat manusia dan alam semesta. Siswa-siswi terkasih, dengan mempelajari topik tentang Maria teladan hidup beriman, siswa dapat menjelaskan kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan, menjelaskan peran Maria dalam hidup dan karya Yesus, meneladani ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Siswa-siswi, bagaimana Anda memandang Ibu Yesus ini? Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Allah memandangnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Malaikat Gabriel menyampaikan warta atau kabar gembira bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Pada awalnya Maria ragu-ragu karena bagaimana mungkin hal itu terjadi karena ia belum bersuami. Tapi kemudian Maria mendapat peneguhan bahwa semua itu terjadi karena kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna, oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Elisabet pun memberi salam kepadanya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demi iman ini, segala bangsa akan menyatakannya bahagia. Demikianlah Maria, putri Adam, menyetujui sabda ilahi dan menjadi bunda Yesus. Dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun, ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya. Untuk dibawa dia dan beserta dia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Maka tepatlah yang dikatakan Santo Irenaeus, ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan oleh ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh Hawa karena tidak percaya telah dilepaskan oleh peran Maria karena imannya. Maria dan masa kanak-kanak Yesus. Konsili Vatikan kedua dalam dokumen konstitusi dogmatis tentang gereja artikel 57 menjelaskan sebagai berikut.
Adapun persatuan Bunda dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan Maria hingga wafatnya. Pertama-tama, ketika Maria berangkat dan bergegas mengunjungi Elizabeth dan diberi ucapan salam bahagia olehnya, kemudian pendahulu melonjak gembira dalam rahim ibunya. Kemudian, ketika pada kelahiran Yesus, di mana Bunda Allah penuh kegembiraan menunjukkan kepada para gembala dan para majus, putranya yang sulung yang tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Ketika ia di Kenisa, sesudah menyerahkan persembahan kaum miskin, menghadapkannya kepada Tuhan, ia mendengarkan Simeon sekaligus menyatakan putranya akan menjadi tanda yang akan menimbulkan perbantahan dan bahwa suatu pedang akan menembus jiwa bundanya. Sepikiran hati banyak orang menjadi nyata. Ketika orang tua Yesus dengan sedih hati mencari putra mereka yang hilang, mereka menemukannya di Kenisa sedang berada dalam perkara-perkara dengan bapaknya, dan mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh putra mereka. Tetapi bundanya menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maria dan hidup Yesus di muka umum. Dalam hidup Yesus di muka umum, tampillah bundanya dengan penuh makna. Pada permulaan, ketika pada pesta pernikahan di Kana yang di Galilea, ia tergerak oleh belas kasihan dan dengan pengantaraannya mendorong Yesus Al-Masih untuk mengerjakan tandanya yang pertama. Dalam pewartaan Yesus, ia menerima sapanya ketika putranya mengagungkan kerajaan di atas pemikiran dan ikatan daging serta darah, dan menyatakan bahagia mereka yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah. Seperti dijalankannya sendiri dengan setia, demikianlah Santa Perawan juga melangkah maju dalam pesiaran iman. Dengan setia ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga disalib, ketika ia sesuai dengan rencana Allah berdiri di dekatnya. Disitulah ia menanggung penderitaan yang dahsyat bersama dengan putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Dengan hati keibuannya, ia berada dekat salib, melihat putranya tergantung di kayu salib sebagai persembahan korban yang dilahirkannya, korban penyelamatan dosa umat manusia. Dan akhirnya oleh Yesus Kristus juga menjelang wafatnya di kayu salib, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Maria adalah bundanya. Wanita, inilah anakmu. Keteladanan Bunda Maria antara lain kesetiaan Bunda Maria dalam tugas perutusannya, ketenangannya dalam menghadapi masalah yang mencerminkan sikap batinnya, sikap iman yang total atas rencana Allah pada dirinya, tabah dalam menghadapi masalah yang ada. Bunda Maria selalu konsisten dengan apa yang diucapkannya, beriman, rendah hati, dan tidak mudah tersinggung. Saat Yesus semasa kecil hilang, Bunda Maria tidak menyalahkan orang lain, tapi mencari akar permasalahan dan menyelesaikan bersama-sama. Saat menemukan Yesus, Bunda Maria tidak marah, namun menegur dengan kasih, menyimpan firman dalam hatinya dan merenungkannya, taat kepada firman dan tunduk serta setia kepada suaminya. Keteladanan Bunda Maria tersebut menjadi inspirasi bagi kita. Sebagai siswa, kita bersedia memungut sampah yang ada di sekolah atau di luar sekolah dan membuang pada tempatnya. Bantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari penjelasan tersebut cukup jelas bagi kita bahwa Maria dapat dijadikan teladan iman bagi kehidupan kita. Selama seluruh kehidupannya, juga dalam percobaan yang terakhir, yaitu ketika Yesus putranya wafat di kayu salib, imannya tak goyah. Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Karena itu, gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh Santa Perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Dari hari ke hari, hidup kita harus semakin berpadanan dengan kehendak Allah sendiri. Gereja sendiri tanpa ragu-ragu mengakuinya, mengalaminya sendiri, dan menganjurkan kepada kaum beriman, supaya mereka ditopang oleh perlindungan Bunda, lebih erat menyatukan diri dengan Sang Pengantara dan Penyelamat umat manusia. Sekian dan terima kasih. Sampai pertemuan berikut. Tuhan memberkati Anda sekalian.